Oke, ketemu lagi dalam Ide Ruby. Kali ini saya masih akan membahas tentang kemerdekaan yang kaitannya dengan orang yang berpendidikan. Apa gunanya orang berpendidikan di era kemerdekaan ini? Kebetulan hari ini saya menonton dua video. Yang satu tentang kesalahan cetak buku pendidikan dan kewarganegaraan. Yang satunya tentang beasiswa LBDP. Nah, kedua-duanya ini kan sangat terkait erat dengan pendidikan ya. Yang pertama saya mau bahas soal buku dulu. Buku PPKN, saya lupa kelas berapa karena tadi saya mendengarkan sekilas saja. Menonton tapi mendengarkan ya. Jadi video tapi saya dengarkan saja gitu. Nah, itu buku itu ternyata ditulis oleh doktor. Doktor itu pernah jadi kepala balai pustaka segala macam. Terus kemudian penulis keduanya juga semuanya orang yang berpengalaman lah dengan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Tapi masalahnya saat menuliskan tentang Trinitas agama Kristen, mereka melakukan kesalahan yang fatal dan reviewernya profesor juga. Nah, saya merasa bahwa ini kan orang-orang berpendidikan semua dan sedang membuat buku untuk pendidikan. Ternyata salah bukunya. Kebetulan ini mencuat dan kemudian di blow up gitu ya, sehingga akhirnya ditarik lah dari peredaran dan seterusnya. Terus ngapain sih ini orang-orang berpendidikan ini bikin buku pendidikan salah pula gitu ya. Harusnya itu direview, orang-orang kayak gitu itu nggak pantas dikasih fasilitas negara. Itu sama aja buang-buang uang rakyat gitu ya. Ini baru yang ketahuan nih, baru yang ketahuan. 4 orang itu kalau itu dibiayai negara harusnya harus ada pertanggungjawaban gitu ya. Entah bayarannya harus dipotong atau didenda atau gimana kayak gitu. Karena kalau itu di profesional gitu ya, di swasta, saya rasa itu akan dapat penalti yang cukup besar. Atau jangan-jangan ini saya menuduh saja ya, menduga, mengasumsikan bahwa mungkin itu bukunya, misalnya si profesor ini atau si dokter ini penulis buku nih ya, dia dapat 10 juta gitu. Mungkin dia ngasih orang nih, dah kamu yang ngerjain 5 juta gitu ya. Dia nggak ngapa-ngapain dapat 5 juta, orang ini nggak punya kerjaan, suruh nulis buku ya seneng aja dapat 5 juta gitu. Reviewernya gitu dapat 10 juta juga misalnya gitu ya, sama melakukan yang sama. Nah, ini kan jadi praktek yang nggak bener nih. Nah, tentang ini aja saya pernah punya pengalaman di Jakarta. Suatu saat pergi sama teman-teman urusan kerjaan, karena salah parkir akhirnya diderek, terus kemudian dinas perhubungan gitu ya, diurus-urus, diambil lah ke tempat yang biasanya ngambil itu. Di situ mestinya tinggal ngambil aja, udah kena 500.000, saya bayar pakai marketplace, selesai, keluar, saya dilayani dengan sangat baik di dinas perhubungannya, selesai. Nah, kebetulan handphone saya sudah lowbat kalau nggak salah ya, jadi saya nggak sempat ngerekam yang di pengambilan itu. Dan di situ ada petugasnya, tapi ternyata itu mas nanti sama masnya itu gitu. Orang ini bukan siapa-siapa, lebih mirip kayak tukang parkir gitu, tapi dia mbak kunci nih, mbak kunci ganjelnya itu kan harus diambil gitu ya. Nah, terus akhirnya si mas ini bilang, Pak minta ya nanti dikasih kopi-kopi ya gitu. Akhirnya nggak tahu teman saya ngasih 10.000 atau 20.000. Saya pikir yang dibayar negara ini kan orang yang dari dinas perhubungan ya, yang di situ ya nungguin ya. Tapi akhirnya dikasih sama orang ini, dan orang ini mungkin daripada dia nggak ada kerjaan, udah suruh bantuin ya mau aja di situ. Dapat 10.000 katakan satu mobil, kalau ada 10 mobil aja 100.000. Cuman bukain gemboknya itu. Dan si dinas perhubungan ya dia ngopi, minum es degan gitu. Gajinya tetap dapat, tapi kerjaan diambil orang. Nah, jangan-jangan ya si profesor kayak gitu. Kalau saya sih mestinya diselidiki gitu loh, entah dari dinas pendidikan, entah dari percetakannya, entah dari polisi, bahkan mungkin ya silahkan saja itu. Kalau saya menarik itu untuk diselidiki, bukan cuman tembak menembak aja yang diselidiki, tapi ini masalah kalaupun pembodohan yang tidak disengaja, ini adalah kebodohan itu sendiri. Nulis buku kok salah dan sudah dicetak banyak pula, itu kan konyol. Coba itu dikasih ke saya gitu, mungkin saya review malah nggak salah kayak gitu. Untuk yang bagian Trinitasnya ya, kalau yang bagian Buddha sama Konghucu mungkin saya juga nggak begitu ngerti.
Tapi kan bisa dicari di Google kan paling tidak. Nah, bodohnya itu yang saya rasa. Ini orang-orang berpendidikan, profesor, dokter, tapi bodoh pula. Jangan-jangan pendidikan profesor dokternya dibiayai negara pula. Lah, negara akhirnya memboroskan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak berguna. Itu nanti kan buku diambil, dicetak lagi, nggak tahu tuh apakah percetakannya mau beredel halaman-halaman yang salah saja terus kemudian bikin lagi, atau karena itu sudah dari anggaran ya udah diambilin anggaran yang lainnya aja. Nggak tahu gimana, itu bukan korupsi tapi itu malah pemborosan uang yang apa bedanya dengan korupsi. Itu juga kalau bisa dipenjara aja itu orang-orang yang terlibat itu. Jadi merdeka ya merdeka, tapi yang bikin masalah ya di penjara. Oke, itu satu tentang penulis buku. Jadi orang berpendidikan yang tidak berkontribusi pada negara di zaman kemerdekaan ini, itu diusut, buat saya begitu ya. Terus kemudian yang kedua tentang beasiswa. Nah, beasiswa ini kan juga khusus nih untuk orang yang berpendidikan. Tadi ini saya nontonnya dari Renat Kasali gitu ya. Dia bilang tentang mungkin ada juga peruntukan yang tidak tepat. Orangnya sudah kaya, sudah pinter, dapat beasiswa pula itu. Dan sayangnya orang Indonesia itu juga sedemikian mau aja gitu ya. Logikanya dia udah pinter, dia kaya, bisa sekolah sendiri ya. Kenapa cari beasiswa? Kecuali kalau memang dia pinter tapi ekonominya kurang, nah itu cari beasiswa, mau nerima juga gitu ya. Nah, ini malah mungkin anak pejabat, anak pengusaha, pinter, masih dapat beasiswa. Nah ini kan konyol, menurut saya konyol aja itu. Mestinya pengambil kebijakan dalam hal ini juga berpikirnya jauh ke depan. Masih ada orang-orang, lebih baik banyak orang yang pinter daripada sedikit orang yang pinter karena beasiswa itu tadi. Jadi membiayai orang-orang yang tidak begitu pinter jadi pinter, daripada yang pinter dibeasiswain sekolah di luar negeri dan seterusnya, tapi hanya beberapa orang saja. Nah ini harus dipikirkan juga. Bagaimana orang-orang berpendidikan ini memikirkan cara mendapatkan pengajaran yang layak. Nah itu yang beasiswa itu mungkin negara sudah keluar banyak uang untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri bahkan tingkat SMA, tapi nyatanya ada juga yang nggak kembali. Nah nggak kembali ini bisa jadi loh bukan hanya salah mahasiswanya, bisa saja lembaganya ini yang nggak bisa nerima. Contoh, saya tidak menyebutkan ini siapa, tapi ini saya berdiskusi dengan orang yang mengalaminya. Dia sekolah di luar negeri dengan biaya negara, tapi dia tidak dimanfaatkan secara baik di lembaganya, karena lembaga itu mengurutkan karir berdasarkan jenjang usia kerja, dan padahal dia anak baru nggak dapat kesempatan lah ya. Kalau dia pergi buat saya itu wajar sekali, yang salah bukan si anak ini tapi lembaganya yang salah. Nah betapa kebodohan seperti itu terjadi juga di lembaga-lembaga yang penting di negeri ini. Mari kita bicarakan, mari kita usut kalau yang kayak gitu tuh buat saya ya gimana mau maju ya. Merdeka ya merdeka, tapi majunya susah karena memang secara kelembagaannya mungkin juga nggak pinter mengatur. Nih orang pinter disekolahin, disekolahin bagus, pinter, lulus, oke dipakai apa gitu, belum bisa dia dinaikin karena di atasnya masih ada seniornya yang harus naik duluan. Nah rusaklah sistem itu. Kesalahannya adalah kenapa kalau masih ada senior dia disekolahin, sebaiknya nggak disekolahin, atau kalau memang dia disekolahin seniornya nggak lebih bagus ya dilompatin aja. Nah ini yang buat saya ini udah merdeka tapi cara berpikirnya nggak merdeka gitu ya. Orang-orang berpendidikan cara berpikirnya nggak merdeka. Oke, usulan saya, solusi yang saya tawarkan adalah merdekanya dibuat merdeka berpendidikannya itu bukan hanya mengikuti arus yang sudah ada. Saya lulus SMA, kuliah di S1, kemudian cari beasiswa, nanti kerja untuk negara, kalau diterima, kalau enggak ya kerja di tempat lain gitu ya. Nah, saya merasa bahwa mungkin nggak seharusnya hanya itu yang dikuatkan gitu ya, tapi lebih pada karakter. Karakter ini memang nggak bisa muncul dari sekolahan atau dari pendidikan atau dari motivasi-motivasi insidental gitu ya. Tapi menurut saya memang ini adalah
saya nggak tahu ini revolusi atau apa gitu yang harus dilakukan oleh seluruh keluarga di Indonesia, sehingga dia ngasih tahu anaknya bahwa kamu itu melakukan yang terbaik untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Karena dengan melakukan itu kamu juga artinya untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya pragmatis kamu bekerja untuk dirimu sendiri, tapi juga bekerja untuk negara ini, untuk bangsa ini. Itu yang menurut saya perlu dikembangkan juga, bukan hanya eh, secara kognitifnya saja, pemikiran yang dikembangkan, tapi mentalitas nasionalismenya tidak ada. Nah itu menurut saya, apalagi yang dapat beasiswa ya, yang dapat beasiswa dari negara itu yang harus lebih bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan. Kalau dari Renar Kasali bilang katanya ada yang mungkin di luar negeri tapi nggak mau kembali karena nggak pede dan lain sebagainya. Nah itu kan masalah-masalah mendasar dari pemikiran yang tidak terbuka, yang tidak merdeka. Jadi saya rasa kemerdekaan kali ini 77 tahun juga harus dimaknai dengan benar, dengan berbeda, dengan lebih baik. Ya saya rasa itu ya. Nanti kalau saya ada lagi tentang kemerdekaan yang kok rasanya jadi kayak belum merdeka gitu ya, saya akan bahas lagi. Mungkin ini tambahan. Jadi kalau sudah melembaga, saya mau bicara tentang orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan yang kadang-kadang malah merusak ini nih, tatanan gitu ya. Jadi karena semuanya itu dinilai, kalau sekolah itu kan udah yang dapat nilai bagus gitu ya. Nah, ini dinilai. Jadi mungkin juga ada lembaga-lembaga itu yang akhirnya mereka salah menangani. Kayak misalnya nih, ada seorang lulusan luar negeri, dia nggak bisa berkarir di lembaganya gitu. Terus ya sudah, saya siap keluar gitu ya. Saya resign saja. Karena belum 2N+1, berarti ada penalti. Oke, penaltinya saya bayar. Tapi jangan dibayar. Nanti rapornya bagian kepegawaian nggak bagus kan gitu kan. Nah itu akhirnya jadi ya udah, akhirnya ya udahlah, kamu kerja di sana bolehlah, nggak kerja di sini. Nah yang kayak gitu kan gaji masih dikasih, malah dia dapat gaji dari lembaganya masih dikasih, karena walaupun nggak kerja ya udah nanti dibikin apalah gitu ya. Terus akhirnya gaji masih dikasih padahal dia nggak bisa berkarir dan dia sudah bekerja di tempat lain, ya udah dia mengikuti dua-duanya gitu ya. Nah dengan begitu nanti kalau saya rasa gaji itu juga nggak bakalan diminta. Kalau misalnya dikembalikan pun mau dikembalikan kemana kan? Karena kalau itu sampai dibongkar, nah lembaga itu yang bakalan repot juga. Gitu dibilang merdeka, ya inilah kemerdekaan kita yang sedang kita jalani dan sebaiknya terus diperbaiki ya. Terakhir, ini tambahan-tambahan terus nanti karena muncul begitu saja ya. Saya berpikir kalaupun Indonesia ini sedang masa sulit secara ekonomi ya, katakan sulit secara ekonomi, saya berhitung aja ini cara orang awam aja, saya berhitung kalau misalnya kita ribut di BBM kayak gitu ya. BBM nanti kalau naik gimana, subsidinya gimana? Menurut saya subsidinya tetap harus, BBM itu tetap harus, walaupun kemarin ada yang bilang ya udah dinaikin aja, jangan gitu. Jangan bodoh begitu cara memutuskannya. BBM tetap dikasih subsidi. Orang-orang miskin perlu diatur juga. Pakai teknologi, harus beli HP segala macam, diatur. Itunya diatur. Jangan terus nggak bisa dilakukan, nggak. Itu diatur. Jadi kalau subsidinya 300.000, ya yang 100.000 buat nabung beli HP. Jadi 200.000 dulu sampai nanti dapat HP bisa buat ngambil gitu ya. Pokoknya itu bisa diatur caranya. Jangan karena terhambat langsung solusinya diganti, jangan gitu. Nah, diambil dari mana terus duit rakyat ini? Ya dari yang itu tadi, yang pertama tadi bodoh, profesor-profesor yang sudah digaji mahal, dikasih tunjangan besar sama negara yang masih salah-salah juga. Yang kayak gitu itu diambil aja. Katakan nih, jangan rakyat kecil aja yang dimasalahkan gitu ya. Tapi misalnya profesor itu tunjangannya diambil tuh 20% atau 25%. Rasanya itu gede loh untuk membantu subsidi BBM.
Ayo dilihat aja, katanya si teman saya bilang itu bisa kok, ada kok terbuka di apa Departemen Keuangan atau apa, bagian pendidikan, bagian tunjangan dan seterusnya. Guru besar berapa itu. Nah, atau mungkin nggak usah semua lah. Nggak usah semua tapi diambil rata-ratanya 25%. Terus diambil mana? Oh ya yang masih bagus kasih 100%. Yang kerjanya asal-asalan kasih 50%. Yang kerjanya nggak maksimal kasih 25%. Yang nggak kerja ambil aja sekaligus gitu loh. Jadi mari kita berpikirnya yang negara yang perlu ngasih dikasih, negara perlu memberikan pada siapa, yang tidak perlu diberikan pada siapanya itu yang. Ini contoh ada profesor yang ketahuan nih nge-review tapi salah gitu ya. Cari aja sekarang profesor-profesor yang masih bikin gaduh, profesor yang bikin ulah, profesor itu langsung disidangkan aja di apalah lembaga etik profesor atau apa. Kan kayaknya masing-masing perguruan tinggi ada. Ya kayak gitu aja lah itu diambil kalau misalnya apa bermasalah gitu ya udah diambil uangnya ditaruh di mana buat subsidi apa gitu ya Merdeka. Ketemu lagi di IDRUPI, IDRP, IDRUPI Prasetyo.